Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Di tengah dunia yang bising dengan opini, di antara hiruk-pikuk berita dan seruan perdamaian yang kosong, terdengar satu pertanyaan yang membuat dunia bergidik. Mengapa Gaza harus dikosongkan? Dunia menyebut ini bencana, media menyebut ini tragedi, PBB menyebut ini pelanggaran hak asasi manusia. Tapi langit punya jawaban yang lebih tinggi, lebih kudus, dan lebih tegas. Karena Tuhan sedang bertindak. Gaza, tanah yang terletak di ujung barat daya Israel, bukanlah sekadar jalur sempit yang diperebutkan oleh manusia. Ia adalah bagian dari tanah yang dulu dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tanah yang dicurahi darah para nabi dan disucikan oleh firman Tuhan. Gaza tidak sedang dikosongkan karena kekuatan militer. Gaza tidak sedang hancur karena ambisi politik. Gaza sedang dikosongkan karena tangan Tuhan sendiri yang turun menyingkirkan kejahatan dari tanahnya. Tanah itu sudah terlalu lama dicemari, terlalu lama dipenuhi kebencian, terlalu lama dinajiskan oleh darah tak berdosa dan sumpah serapah terhadap nama Allah yang kudus. Mazmur 11 ayat 5 berkata, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Dan Gaza telah menjadi simbol kekerasan itu. Mereka menculik, membunuh, memanipulasi, dan menjadikan manusia sebagai senjata hidup. Mereka mengajar anak-anak untuk mencintai kematian lebih daripada kehidupan. Mereka merayakan darah, bukan pengampunan. Tuhan bukan tidak memperhatikan, Tuhan sudah lama bersabar. Tapi ketika cawan dosa penuh, penghakiman turun, dan tidak ada benteng yang cukup kuat untuk menahannya. Yehezkiel 36 ayat 5 mencatat firman Tuhan. Oleh karena itu beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Ayat tersebut menggambarkan, bangsa-bangsa yang merampas tanahku dengan penghinaan, akan aku hukum dengan api cemburuku. Tanah Tuhan tidak bisa dimiliki oleh roh pemberontakan. Tanah Tuhan bukan untuk mereka yang menghina namanya dan memerangi umat pilihannya. Orang-orang mungkin berkata, apa ini keadilan? Bukankah mereka juga manusia? Apakah manusia bisa menghina Tuhan selamanya tanpa akibat? Apakah tanah perjanjian boleh terus diinjak-injak oleh roh yang membenci sang pemberi perjanjian? Yesaya 14 ayat 1 berkata, sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan akan memilih Israel sekali lagi, dan akan membiarkan mereka tinggal di tanah mereka. Maka orang asing akan menggabungkan diri kepada mereka dan akan berpadu dengan kaum keturunan Yakub. Tuhan akan mengasihani Yakub dan sekali lagi memilih Israel. Ia akan menempatkan mereka di tanah mereka sendiri. Itu artinya tidak ada tempat bagi musuh di wilayah warisan Tuhan. Jika Gaza adalah bagian dari tanah janji, maka tanah itu harus kembali disucikan. Dan penyucian tidak pernah datang dengan lembut. Penyucian datang dengan api, dengan goncangan, dengan pembongkaran akar-akar kejahatan. Inilah yang sedang terjadi. Tuhan sedang membongkar kerajaan kegelapan. Tuhan sedang menyingkirkan penguasa udara yang membutakan bangsa-bangsa. Tuhan sedang membuka jalan bagi pemulihan, bukan untuk kemuliaan manusia, tetapi untuk menggenapi firman-Nya. Ulangan 11 ayat 24 berkata, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi milikmu, dari padang gurun sampai ke laut sebelah barat. Itu mencakup Gaza, itu mencakup setiap jengkal tanah yang dijanjikan, dan tidak ada kekuatan di bumi yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Siapa yang menentang akan disingkirkan. Siapa yang berdiri di jalur pemulihan akan tergilas oleh kekudusan Tuhan. Ini bukan tentang Israel dan Palestina.
Ini bukan tentang peta politik. Ini adalah tentang kekudusan Tuhan yang menuntut tanahnya kembali. Gaza harus kosong karena Tuhan tidak akan tinggal diam selamanya. Dan ketika Tuhan mulai membersihkan, yang kotor akan tersingkir, yang jahat akan runtuh, yang tidak termasuk dalam janji tidak akan bertahan. Ini bukan kebetulan, ini bukan kekejaman, ini kedaulatan. Gaza sedang dikosongkan karena rencana Tuhan sedang digenapi. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, biarlah hati kita dibuka bukan hanya untuk terang dunia, tetapi terlebih untuk terang firman Tuhan yang tak pernah padam. Kita telah menyaksikan, bukan dengan mata jasmani, tetapi melalui nubuatan dan janji Tuhan, bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi di bumi ini. Gaza sedang dikosongkan, tapi bukan oleh kekuatan manusia, bukan oleh rudal, bukan oleh strategi perang, tapi oleh kuasa Tuhan yang sedang menyatakan kekudusannya di atas tanahnya sendiri. Apakah dunia mengerti ini? Karena dunia lebih mencintai narasinya sendiri daripada mendengar suara Tuhan. Dunia menangis karena kehancuran fisik, tapi tidak menangis karena kehancuran moral. Dunia berseru agar perang dihentikan, tapi tidak berseru agar dosa dihentikan. Itulah dunia hari ini, buta akan nubuatan, tuli terhadap suara Roh Kudus. Namun pagi ini, Tuhan tidak berbicara kepada dunia. Dia sedang berbicara kepada kita, kepada umatnya, kepada mereka yang mau mendengar dan mengerti. Apa yang Tuhan lakukan di Gaza adalah cerminan dari apa yang juga bisa Ia lakukan di dalam hati manusia. Ketika dosa dibiarkan berakar, ketika pemberontakan tinggal terlalu lama, ketika kekerasan menjadi budaya, maka penghakiman bukan hanya mungkin, tapi pasti datang. Dan jika Tuhan bisa membersihkan tanahnya, bukankah Ia juga akan membersihkan hidup umatnya? Bukankah Ia juga akan menggoncang hati yang keras, membongkar dosa yang tersembunyi, dan menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi kemuliaannya? Saudara-saudari, jangan pikir bahwa Gaza adalah satu-satunya yang sedang digoncang. Tuhan sedang menggoncang segala sesuatu yang tidak kudus, bangsa-bangsa, sistem dunia, gereja-gereja, dan bahkan hati manusia satu persatu. Ibrani 12 ayat 26 dan 27 mengingatkan kita bahwa waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Adakah kita termasuk yang akan tetap berdiri saat Tuhan menggoncang? Adakah hati ini sudah bersih dari kebencian, pemberontakan, dan kekerasan tersembunyi? Ataukah kita hanya menonton Gaza dibersihkan, sementara kita sendiri masih hidup dalam kompromi yang kotor? Jangan salah paham, Tuhan yang adil itu juga penuh kasih, dan kasih-Nya tidak membiarkan umat-Nya hidup dalam lumpur dosa. Kasih-Nya akan menegur, kasih-Nya akan membongkar, kasih-Nya akan menyingkirkan segala berhala yang kita pertahankan diam-diam. Itulah kasih yang menyelamatkan, bukan yang memanjakan. Biarlah renungan pagi ini menjadi panggilan untuk berjaga-jaga. Bukan hanya merenung, tapi bertindak. Bukan hanya tahu, tapi berubah. Karena zaman sedang bergeser, Tuhan sedang mendekat. Dan hanya mereka yang berdiri dalam kebenaran yang akan tetap tinggal. Gaza akan kosong, tapi biarlah hati kita dipenuhi oleh kemuliaan-Nya. Karena saat bumi diguncang, biarlah kita ditemukan berdiri teguh di atas firman-Nya yang kekal. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan.
panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti. Banyak luka yang belum sembuh. Banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur. Dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia, terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan,
dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali, Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami, Tuhan. Sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya,
karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.